Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat arsip. Ketemu lagi dengan saya di Arsiparis Berbagi. Sahabat arsip, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang 10 atau 11 kekuatan besar bidang kearsipan. Ada undang-undang kearsipan, kemudian diangkat pejabat khusus bidang kearsipan, dibuka lembaga pendidikan tentang kearsipan, kemudian ada organisasi profesi, dan seterusnya. Ini menarik, sahabat arsip, karena ada teman yang bertanya, kalau kita punya 10 kekuatan atau 11 kekuatan besar bidang kearsipan, tapi mengapa kearsipan di negara kita sampai sekarang kondisinya belum baik-baik betul gitu. Kondisinya masih seperti ini. Masih banyak perusahaan, banyak lembaga yang memiliki arsip dalam kondisi tidak tertata atau tidak teratur. Banyak lembaga pemerintah yang semestinya memiliki arsiparis, ternyata masih banyak yang belum memiliki arsiparis. Padahal undang-undang kearsipan sudah ditetapkan sejak tahun 71, bahkan sebelum tahun 71. Kearsipan sudah diatur. Sampai sekarang, sudah berapa puluh tahun. Tapi mengapa kearsipan kita kondisinya masih seperti ini? Maksudnya belum baik, belum seperti yang diharapkan. Tidak imbang dengan 10 kekuatan besar bidang kearsipan atau 11 kekuatan besar bidang kearsipan. Sahabat arsip, ini pertanyaan yang menarik. Dan memang kenyataannya demikian. Mengapa? Menurut saya ada beberapa sebab, sahabat arsip. Yang pertama, karena arsip masih dipandang sebagai hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi atau residu atau bekas atau dianggap sebagai limbah administrasi. Pertinggal dianggap hanya sebagai sisa. Karena arsip itu masih dipandang, dianggap seperti itu, maka dianggap tidak penting. Itu yang pertama. Mengapa kita harus merawat hasil samping? Harus mengelola hasil samping, harus mengelola limbah administrasi. Kemudian yang kedua, harus kita akui bahwa budaya, sekali lagi budaya,
Di dalam kita mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu belum berdasarkan data atau arsip. Tetapi kadang berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Atau bahkan berdasarkan pesanan. Meskipun nggak seluruhnya, tidak seluruhnya sahabat arsip. Tapi kita sering menemui seperti itu. Ya. Jadi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan belum mendasarkan pada data atau arsip. Ya. Tetapi masih berdasarkan rasa suka dan tidak suka, atau bahkan request atau pesanan. Meskipun nggak seluruhnya, tapi di beberapa tempat terjadi seperti itu. Yang ketiga, karena keputusan itu dapat diambil tanpa menggunakan arsip. Masalah dapat terselesaikan tanpa arsip. Jadi keputusan itu dapat diambil atau masalah dapat terselesaikan tanpa menggunakan arsip. Ini yang sering kita temui atau bahkan kita rasakan. Nih, bagi sahabat arsip baik yang bekerja di lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta. Tapi tentu tidak semuanya ya sahabat arsip ya, tidak semuanya. Karena juga sudah ada lembaga yang kearsipannya bagus. Jadi jangan jangan disamaratakan. Kemudian yang keempat, karena kegiatan itu tetap bisa dijalankan. Ya. Kegiatan tetap dapat dijalankan, keputusan tetap dapat diambil, itu tadi, tanpa menggunakan arsip. Jadi, beberapa hal yang saya sampaikan ini, sahabat arsip, yang mempengaruhi, kearsipan di negara kita belum baik, belum sepenuhnya baik sampai sekarang. Meskipun kita sudah punya 10 atau 11 kekuatan besar. Itu ya sahabat arsip ya, yang dapat saya sampaikan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman yang seakan tidak percaya. Kita sudah punya 10 atau 11 kekuatan besar bidang kearsipan. Tapi mengapa ya kok kondisi kita masih seperti ini? Kondisi kearsipan kita masih seperti ini. Itu tadi ada 3 atau 4 poin yang hasil renungan saya yang menyebabkan arsip kita belum baik. Ya, masih kita temui di beberapa lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta masih memiliki arsip-arsip dalam kondisi yang tidak teratur, arsip belum terkelola dengan baik. Bahkan sampai sekarang, sahabat arsip, sudah puluhan tahun ya suatu lembaga itu berdiri, dibentuk, sampai sekarang. Ya, bahkan lebih dari 10 tahun. Belum pernah melaksanakan yang namanya penyusutan. Belum pernah melaksanakan pemusnahan. Padahal itu kewajiban. Ini kondisi real di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk tetap berupaya ya, bersama-sama berusaha agar kearsipan di lembaga kita,
khususnya ya, umumnya di negara kita semakin baik. Apalagi suka tidak suka, mau tidak mau sahabat arsip, kita harus segera menyelesaikan masa lalu menuju ke transformasi digital. Artinya sudah bukan zamannya lagi sekarang kita menciptakan arsip secara tradisional, secara manual, tetapi kita harus sudah ke elektronik. Karena kearsipan ya, harus menyesuaikan, harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan tertinggal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Arsip Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.